Kalau dulu ibu itu, aku kan nggak tahu ya. Pokoknya Banten tuh harus gini. Aduh, ibu tuh nggak punya uang. Aduh, di mana minjemnya? Aduh, pokoknya buahnya harus ini. Dulu tuh gengsi. Buah tuh nggak mau buah lokal, harus yang internasional, interlokal. Aduh, yang harganya itu mahal banget, gila. Itu. Tapi semenjak aku kuliah di kampus Hindu, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang udah naik status ya sekarang jadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar ini, itu mulai tersadarkan bahwasanya kita tidak harus hal yang mewah untuk dipersembahkan. Cukup kemampuan kita seberapa sih untuk mempersembahkan sesuatu hal kepada Tuhan. Gitu. Ketika aku masuk ilmu komunikasi Hindu di S2, di S1 aku ilmu komunikasi Hindu juga. S2 masuk ilmu komunikasi Hindu, aku nyari tahu nih gimana sih cara-cara sederhana biar orang-orang nih paham gitu tentang Hindu gitu. Nah, kadang sulit juga kan kalau di luar tuh kita sering ditanya gini nggak sih, kenapa sih Hindu tuh nyembahnya patung gitu? Kenapa sih Hindu tuh banyak banget nama dewanya gitu? Terus nyembah laut. Nah, nyembah laut. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Hadir di studio Hindu Channel hari ini, kita akan membahas tentang anak muda. Nah, anak mudanya ini bisa dikatakan aktif dalam berorganisasi, kemudian juga banyak membantu kegiatan-kegiatan lembaga umat. Nah, video sebelumnya Hindu Channel mengundang tokoh Hindu, ada dari tokoh Jawa yang menjadi pembimas, itu di Banten. Kemudian juga ada anak muda, Mas Agus itu dari Jawa. Kemudian kita ada rencana ke Semarang, mungkin ada umat Hindu kita yang di Semarang bisa menghubungi Hindu Channel. Nah, tapi kita fokus pada hari ini, kita mengundang gadis Bali cantik dari Gianyar. Nah, pas kita ngubungin Hindu Channel ini lagi di mana, Mbok? Kalau aku sih lagi di Bali, di luar pulau ya, di luar pulau Jawa ini. Biar kelihatannya aku tuh ada di berbagai wilayah di Indonesia, biar Nusantara banget. Nah, kita bagusnya bahas apa nih ya, Mbok? Kalau anak muda? Lebih baik sih nggak usah ada pembahasan ya. Kalau bahas soal anak muda sih menarik juga. Bahas orang tua, biar orang tua aja sih yang punya ranahnya ya. Nah, mungkin pertanyaan awal, ada ini nggak apa tokoh Hindu yang terfavorit yang ada di media sosial? Kalau itu ada, mungkin tahu Pak Nyoman Yoga Segara. Pak Nyoman Yoga Segara. Iya. Oh, sebelumnya kita udah ngundang. Nah, itu yang kedua, ini sering banget juga ngisi acara di tempat kami di KMHDI. KMHDI. Itu Aji Dewa Suratnaya. Aji Dewa Suratnaya. Iya. Oh, di KMHDI Mbok Devi sebagai di Presidium 2 KMHDI Pusat. Iya, betul. Ketua umumnya si Yoga. Ketua sama Yoga Segara juga. Bukan. Iya, bukan Yoga Segara, Yoga Saputra, sama-sama Yoga S sih kalau disingkat. Yoga S. Nah, saya manggilnya Devi aja ya. Iya. Karena kan kita bersahabat gitu kan. Enggak juga. Boleh lah, kita klaim aja bersahabat. Klaim aja. Nah, daripada kita berantem di sini. Nah, Devi ini kan dari Gianyar, Bali. Kalau misalnya dari Gianyar itu kan banyak orang-orang seniman Bali itu rata-rata dari sana. Betul banget. Nah, ini kan udah cantik, udah kelihatan seninya lah. Seniwannya. Seniwan. Ini kalau di Bali itu kan Devi akan beranggapan sebagai minoritas. Gitu kan. Mayoritas. Sebagai mayoritas. Nah, ketika di merantau, ini kita kan menghubungi, ternyata Devi ada di pusat kan, ada di Jakarta. Ini menemukan pola-pola baru pastinya, kebudayaan baru. Tidak seperti yang di Bali. Nah, apa yang bisa dirasakan sama Devi? Kalau dari aku pribadi ya, sebagai umat Hindu yang tinggal di wilayah mayoritas, itu awalnya ngerasa kayak, aku nih hidup aman-aman aja, toh sekelilingku juga Hindu, toh aku juga tidak merasa terancam gitu. Tapi ada perkiraan akan berangkat ke Jakarta, mulai was-was juga. Aduh, mulai
bakalan hidup di wilayah minoritas nih gitu. Pikiran kasarnya kayak gitu, bakalan hidup di wilayah minoritas. Bakalan diterima nggak sih aku di situ gitu. Nanti itu ada nggak sih teman-teman yang di luar Hindu yang mau berteman dengan aku gitu. Karena di Bali pun aku temenannya sama orang-orang Hindu, sama orang-orang Hindu. Ada orang yang non Hindu, tapi itu ya di lingkungan Cipayung. Di sini pun ya sama teman-teman lingkungan Cipayung juga. Tapi ada di luar Cipayung juga yang bukan agama Hindu. Dan aku ngerasa toleransinya, kalau di Bali memang toleransi kita tinggi, tapi memang karena kita mayoritas ngerasa kayak ya udah sih gitu. Tapi ketika udah di Jakarta, ini toleransinya cukup berasa lah. Gimana sama teman-teman tuh penasaran sama Hindu. Teman-temannya itu dari nah, mana ada yang aja Muslim, Muslim, ada yang Kristen, kemudian ada yang Buddha juga. Gimana sih kalau sembayang gitu, sembayang ke pura. Nah, aku ajak lah ke pura Aditya Jaya. Dipraktekin sembayang? Iya dong, ku ajarin pancasembah. Ku ajarin pancasembah, ya siapa tahu minat kan. Kalau minat kan harus memperbesar komunitas kita ini. Harus memperbesar umat Hindu. Jadi minat bersilaturahmi. Iya, tapi ku ajarin, gini loh kita sembahyang, nggak apa-apa diikutin, ini nggak salah, aku bilang kayak gitu. Ngikutin lah mereka gitu, ku ajarin pancasembah. Kalau Trisandi mungkin karena terlalu panjang bait-bait mantranya, jadi itu nggak ku ajarin pancasembah aja. Sembah pertama yang tanpa sarana, 3 sarana, kemudian tanpa sarana. Wah, cukup seru juga gitu. Giliran lah, pernah juga ke masjid, pernah juga ke gereja, terus pernah juga ke wihara. Itu diajarin juga cara sembahyang mereka. Dan di situ kalau aku secara pribadi aku nggak mau nih belajar, biar kamu aja yang belajar agamaku gitu, enggak. Tapi aku juga belajar tentang agama mereka. Kalau di Bali aku mungkin kunjungan gitu, biasa kan kunjungan kita ke wihara, ke gereja. Cuma kita tidak mengikuti upacaranya, ibadahnya itu kita nggak ikut. Tapi di sini ikut gitu. Natalan kemarin ikut juga, tapi lupa nama gerejanya. Kok nama gerejanya lupa? Lupa. Aturan diabadikan dulu baru dibuat status, biar ketahuan bahwa Devi ini bertoleransi. Gitu. Nah itu dia masalahnya. HP-nya ketinggalan loh, Bet. Bukan, tipeku tuh bukan yang suka publish. Aku habis kunjungan ke sini lebih seneng publishnya yang view gitu loh. Aku lagi main ke pantai nih, jalan-jalan. Jadi viewerku yang ngelihat aku tuh, enak banget sih hidup orang ini jalan-jalan mulu. Emang, biar kayak gitu. Emang jalan-jalan mulu, padahal di balik itu ada sedihnya juga pasti. Tapi aku tidak ingin mengumbar itu. Aku ingin mengumbar kebahagiaan. Tapi kalau soal aku pernah kunjungan ke tempat ibadah ini, tempat ibadah itu, kayaknya belum deh. Untuk ketemu tokoh-tokoh pun aku jarang untuk nge-publish karena kurang tertarik lah di bidang itu. Nah, Devi, kalau berbicara Bali, saya pernah tirta-yatra di Bali. Salah satunya Ulundanu Batu, terus yang 2000 tangga katanya itu apa namanya? Lempuyan Luhur. Kayangan 3 maksudnya. Kayangan 3 itu ya. Lempuyan Luhur ya, dulu masih kecil ke sana gitu kan. Tapi itu luar biasa lah, nuansa Balinya itu sangat menarik sekali. Nah, ini kan Devi tadi kan berbicara di Cipayung itu sangat toleransinya sangat kuat. Tapi tidak terlepas dari lingkungan anak-anak muda Hindu tentu saja. Ada nggak sih mungkin curhatan, keluhan, kalau Rumpi terlalu kasar ya mungkin ya, mesti ngomongnya yang lain. Keluhan mungkin yang dicurhatkan ke Devi. Biasanya ya, kalau tadi kan teman-teman yang di luar Hindu. Ini karena sekarang di Jakarta udah kita gimana ya? Sedikit lah jumlah umat Hindunya, jadi mau nggak mau kita akan berkumpul kan dengan sesama kelompok kita, dalam artian umat Hindu itu sendiri. Keluhan yang biasa aku dengar adalah kenapa sih Hindu ini lebih diarahkan ke Bali sentris seperti itu, yang kita harus mengikuti tradisi ataupun adat seperti di Bali. Padahal Hindu Nusantara ini luas gitu, ada Hindu Kaharingan, Kejawen, Tolotang, Tamil, dan segala macamnya gitu, dengan tradisi dan adat yang menurut saya sesuai dengan Desa Kalepatre lah istilahnya. Tapi kenapa ini tidak dihargai Desa Kalepatre ini? Kenapa harus setiap pelajaran agama itu rasanya kayak ke Bali sentris? Penekanan gitu. Balinya terlalu. Penekanan Balinya tuh terlalu kuat gitu. Kadang aku menjawab itu ya sederhana aja. Bagaimana kamu tulus ikhlas untuk
memuja Tuhan. Ketika kamu sudah tulus ikhlas, Tuhan akan menerima itu, aku rasa. Nggak harus dipaksakan seperti Bali, nggak harus dipaksakan harus keharingan banget, Tamil banget, kejawen banget, dan lain-lainnya. Yang penting kamu Hindu. Ada pakem-pakem Hindu yang menurutku, ya udah ini pakem Hindu gitu. Hindu secara keseluruhan. Karena melihat berbagai macam, maksudnya kebudayaan-kebudayaan Hindu, intinya sama kok poinnya. Yang penting kita tulus ikhlas dalam melakukan persembahan itu. Gitu. Karena dengan kita tulus ikhlas, maka di situ akan ada karma baik lah yang muncul. Nah, juga tadi pas waktu kita ngobrol di samping itu ternyata seru juga ya si Devi ketika bisa dikatakan diskusi dengan teman-teman terkait dengan sarana prasarana. Nah, itu maksudnya apa? Sarana prasarana yang mungkin selalu menjadi yang dibilang Bali sentris, sarana apa memang? Atau dupa atau apa gitu misalnya? Sarana yang terlalu Bali sentris menurut saya tuh kayak bebantenan yang itu ada tingkatannya kan. Mohon maaf aja aku nggak kurang hatam lah soal tingkatannya itu. Ada yang Nistemadi Utama deh kalau nggak salah, atau pokoknya ada yang sederhana, ada yang sedang-sedang aja, ada yang lebih tinggi lagi. Akhirnya menekankan untuk yang sederhana aja apa gimana? Iya, cukup yang kalau dari aku sih ya, mohon maaf ini, cukup yang sederhana aja, yang penting tulus ikhlas, yang penting tidak ada keterpaksaan untuk melakukan persembahan itu. Karena kalau kita belajar soal teologi, itu ada tingkatannya, tingkatan bagaimana kita mampu memahami Tuhan itu sendiri gitu. Ada yang kita untuk mencapai Tuhan harus menggunakan sarana prasarana, ada yang cukup dengan tahu namanya dan tulisannya seperti apa. Ada yang tanpa harus tahu nama, tanpa harus bisa memikirkan wujudnya apa. Itu udah di tingkatan yang lebih tinggi gitu. Cuma karena sekarang kan kemampuan kita mungkin masih menggunakan sarana prasarana itu tidak masalah gitu. Tapi di sini kembali lagi, kita ikhlas nggak dalam melakukan persembahan itu. Ketika kita tidak ikhlas, ya jangan harap ada hasil yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, ini kan Devi kan anak muda yang menjelaskan ke teman-temannya seperti itu. Nah, pengawasan pribadi Devi dari orang tuanya gimana? Nah, itu dia. Orang tuaku mulai aku ajarkan. Parah lu. Nah, memang sistemnya seperti itu kan. Dulu orang tua mengajarkan kita. Karena kemampuan orang tua, kalau orang tua saya itu syukurnya maksudnya udah S1 lah. Itu pun S1 ketika saya S1 juga. Jadi barengan gitu, barengan S1-nya. Kalau sebelumnya kan karena saya belum ada pengalaman, jadi apa yang harus bisa saya ceritakan? Jadi ibu ini masuk kuliahnya itu gak bareng? Iya, bareng sama saya, tapi beda jurusan yang diambil. Kalau ibu ngambil jurusan hukum, karena kan kerjaannya di pemerintahan, kemudian dan tertariknya lebih ke soal hukum, ibu ngambilnya di hukum gitu. Nah, arahannya gimana? Coba. Kalau dulu ibu itu, aku kan nggak tahu ya, pokoknya Banten tuh harus gini. Aduh, ibu tuh nggak punya uang, aduh di mana minjemnya? Aduh, pokoknya buahnya harus ini. Dulu tuh gengsi, buah tuh nggak mau buah lokal, harus yang internasional, interlokal. Aduh, yang harganya itu mahal banget, gila. Itu. Tapi semenjak aku kuliah di kampus Hindu, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang udah naik status ya sekarang jadi Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar ini, itu mulai tersadarkan bahwasanya kita tidak harus hal yang mewah untuk dipersembahkan. Cukup kemampuan kita seberapa sih untuk mempersembahkan sesuatu hal kepada Tuhan gitu. Karena mempersembahkan ini kan sebagai wujud terima kasih kita, syukur kita, kita bisa mendapatkan penghasilan ini, kita berterima kasih nih memberikan lagi kepada Tuhan. Terus respon ibu gimana? Respon ibu awalnya ya juga ya, tapi tingkah lakunya masih tetap. Tapi akhirnya lambat laun karena adanya video-video kreatif juga kan yang kayak muncul di Reels Instagram, itu kan ibunya senang juga kan nonton di TikTok tentang konsep sederhana lah untuk kita beragama Hindu ini, mulailah secara praktek gitu, dan akhirnya bener juga ya yang Depi bilang gitu, kita cukup sederhana aja, malahan sekarang ibunya nggak pernah beban lagi lah ketika melakukan upacara. Kalau sebelum-sebelumnya tuh habis upacara, aduh izin ya liang nganggo nebus nah
Kayak gitu. Apa itu artinya itu? Mungkin Dimana, ada yang... Oh ya, ada yang nggak tahu ya. Ijal yang nganggo nebus nah gitu. Jadi di mana cariin uang untuk nebus. Biasanya ibu tuh pasti ada aja barang perhiasannya digadekan ke pegadaian biar bisa beli sarana-sarana sesuai dengan gengsinya dia gitu. Makanya abis upacara tuh, aduh hijau nah ngalih pisang nebus, yang artinya dimana nyari uang untuk nebus balik lagi perhiasan itu gitu. Nah, dengan kondisi itu, menurut Devi, ini kan tadi juga sempat disinggung tuh, disampaikan sedikit tentang konsep sederhana itu di media sosial, di TikTok, di Instagram itu sudah banyak. Nah, pandangan Devi tentang anak muda terkait dengan kesederhanaan konsep tentang agama itu gimana sih? Kalau aku secara anak muda ini ya, masih muda aku ya. Harus diklaim aku masih muda, aku nggak tua, aku masih muda. Kalau pandanganku sekarang tuh banyak yang suka hal yang instan, hal yang mudah. Bagaimana caranya mudah dipahami. Anak muda zaman sekarang, kalau dicari deh 10 pemuda hanya 1 yang suka baca, 9-nya kagak suka. Tapi syukurnya walaupun tidak suka membaca, masih ada yang suka mendengar, masih ada yang suka melihat. Setidaknya dari mendengar dan melihat mampulah memahami Hindu ini secara sederhana kayak gitu. Tapi kadang memang agak nyebelin aja sama anak muda yang masih suka yang instan. Hey anak muda, instan itu masih perlu proses. Buat Indomie instan aja perlu proses. Iya kan? Oke, padahal saya barusan hari ini makan Indomie loh. Nah itu, instan kan, mie instan kan itu. Tapi tetap masuk bumbunya gitu kan. Betul. Nah, hey Indomie. Harus masuk sponsor. Iklan nanti malah. Harus masuk sponsor. Harus masuk sini nggak sih? Enggak, jangan lah. Oh jangan. Nanti ada label Hindunya nanti. Oh gitu. Ya. Nah, Devi ini kan menjadi alasan lagi kenapa kok ngambil komunikasi Hindu. Apakah tujuannya ingin supaya Hindu terkenal dengan adanya saya? Agar Hindu itu bisa sederhana dalam menjelaskan tentang Hindu misalnya, dengan adanya saya, Devi. Atau ada alasan lain? Yang seperti disampaikan sama Miko sih, kalau aku tuh masuk komunikasi Hindu, salah satu tujuanku ingin mengeksiskan Hindu. Mengeksiskan Hindu? Iya. Kalau kita lihat sejarah, Hindu tuh dulu eksis banget ya. Apalagi kalau catatan sejarah yang tertulis, kerajaan pertama itu kan Hindu dan terbesar di Kutai. Catatan sejarah nih, karena sejarah kan dibilangnya ditulis oleh para pemenang kayak gitu. Nah, ketika mulai runtuhnya Hindu itu mulai kayak Hindu ini mulai nggak terkenal lagi, nggak eksis lagi. Menurutku kayaknya salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah aku harus mempelajari bagaimana sih caranya membuat konten, bukan hanya sekedar konten, bagaimana caranya mendelivery, memberikan informasi tentang Hindu secara sederhana. Karena menurutku masih kurang sederhana dalam penjelasan Hindu. Banyak istilah-istilah yang susah lah untuk dipahami anak muda. Sehingga ketika aku masuk ilmu komunikasi Hindu di S2, di S1 aku ilmu komunikasi Hindu juga. S2 masuk ilmu komunikasi Hindu, aku nyari tahu nih gimana sih cara-cara sederhana biar orang-orang nih paham gitu tentang Hindu gitu. Nah, kadang sulit juga kan kalau di luar tuh kita sering ditanya gini nggak sih, kenapa sih Hindu tuh nyembahnya patung gitu? Kenapa sih Hindu tuh banyak banget nama dewanya gitu? Terus nyembah laut. Nah, nyembah laut. Kalau aku sih sederhana aja jawabnya. Kenapa Hindu nyembah patung ya? Biar kita fokus aja dalam melakukan persembahyangan. Kenapa Hindu nama Tuhannya banyak? Sederhanaku ya biar gampang aja ngabulin permintaan. Kalau satu nama Tuhannya. Kasihan Tuhannya. Kasihan, capek kan nyatetin. Aduh ini banyak banget lagi minta permintaannya. Kalau banyak kan bisa, oh giliran deh dewa yang ini yang ngasih ngabulin permintaan. Abis itu dewa yang lagi satunya jadi lebih cepat terkabul permintaan kita. Nah, gitu aja cara sederhana. Ini hari ini mau minta apa? Hari ini sih mau minta kaya aja. Aduh, ada. Nah, apa saja nih yang sudah dilakukan kalau memang ingin mengeksiskan Hindu? Salah satu yang sudah dilakukan itu buat konten-konten Hindu, bantu di lembaga umat. Oh, lembaga umat. Iya, bantu di lembaga umat buat konten-konten Hindu tentang Hindu Nusantara. Itu di akunnya PHDI. PHDI. Mungkin teman-teman pernah lihat di sosial medianya kita
di apa namanya di kontennya itu kita mensosialisasikan tentang Hindu Hindu Nusantara. Nusantara. Apalagi ini kan digempur, benar-benar digempur kearifan lokal itu. Iya, kearifan lokal itu lagi bener-bener digempur gitu. Kemudian dulu waktu S1 sih, karena S1 lebih banyak terjun ke lapangan dibanding S2 kan kita lebih banyak teori. Main bola. Main bola terjun ke lapangan. Iya, main bola. Saling tendang. Sorry. Aduh. Ketika terjun di lapangan, apa menemukan momen-momen apa? Kalau terjun di lapangan, kalau pas kuliah, syukurnya banget aku masuk organisasi. Kalau mungkin aku si kupu-kupu kuliah pulang. Itu mungkin aku nggak dapat apa-apa. Tapi berkat aku ikut organisasi, relasiku banyak, aku bisa menjelaskan tentang Hindu lebih dekat lagi dengan masyarakat itu. Salah satu kemarin program yang dilaksanakan itu kayak MHDI mengajar. Kita mengajarkan soal Hindu tuh sejak dini kayak gitu. Bahkan bukan ke anak-anak aja, tapi kita melakukan hal yang persuasif ke orang tua juga. Kita ngejelasin bahwasanya terkait itu penggunaan sarana prasarana yang tidak harus megah dan tidak harus mewah gitu. Yang penting tulus ikhlas. Ya, semoga aja ya. Semoga aja Hindu Channel juga salah satu bagian dari mengeksiskan Hindu. Ya, swaha. Gitu. Emang sering nonton nggak? Sering dong. Nonton siapa dulu? Kemarin nonton Pak Yoga Segara ya pastinya. Pak Dewe juga. Pak Dewe. Ada temanku aku nonton, ada Indah Wahyuni. Oh, Indah. Terus ada Mbok Nanda Rizka. Udah banyak itu pasti. Wah, udah langganan. Nah, hari ini harus nonton dulu perbincangan kita ini sampai selesai gitu kan. Nah, jika ingin mengeksiskan Hindu itu menurut saya secara pribadi itu bukan hal yang sulit dan juga bisa dikatakan sulit. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Devi menginginkan Hindu itu saat ini seperti apa? Yang diinginkan nih, supaya kita bahasa sulit dan bahasa tidak sulitnya ini menjadi ya gampang loh gitu. Gimana menurut Devi? Apa belajarnya yang mudah apa gimana gitu kan? Sebenarnya cara yang mudah itu ketika kita selesai melakukan persembahyangan tuh ada Dharma Wacana lah yang disisipkan, dan di Dharma Wacana pun harus dikemas semenarik mungkin ya, karena ketika pun selesai sembahyang ada Dharma Wacana itu jarang ada yang memperhatikan. Tapi jelas dong, berarti di sana ketika ada pesan yang tidak disampaikan berarti pesan itu tidak menarik. Nah, harapanku sebenarnya untuk saat inilah ya, karena masih banyak orang yang suka mendengar dibanding membaca. Dharma Wacana deh yang lebih banyak digiatkan gitu. Itu untuk yang komunikasi langsung ya. Ketika komunikasinya menggunakan media, ya konten-konten kreatif seperti ini, seperti Hindu Channel ini yang harus semakin digalakkan. Memang untuk menyebarkan informasi ini menurut saya itu susah untuk kita membuat masyarakat itu sadar. Yang mau nggak mau kita harus ketok pintu dulu, kayak sebarin ke grup-grup, sebarin ke memang orang-orang yang punya power lah untuk menyebarkan informasi ini. Contoh misalnya ada influencer Hindu lah yang memang beragama Hindu gitu. Kita share ke mereka, bantu dong dipublikasiin ini kontennya tentang Hindu loh. Kita harus membangun citra informasi Hindu ini tidak sesulit yang difikirkan orang-orang kayak gitu. Sederhana itu ya yang diinginkan anak muda. Iya, sangat sederhana. Ini kalau ngobrol sama Devi, karena mungkin auranya dia ini kayak Bu Susi ya dari suaranya. Ini calon menteri. Ya kalau Bu Menteri Susi itu kan Menteri Kelautan. Yeah. Kalau ini semoga nanti jadi menteri apalah yang sesuai diinginkan. Yeah, karena kan banyak Tuhan supaya mudah mengabulkan kan. Betul. Gitu. Ya nanti mintanya nanti ya di pura sembahyang gitu. Nah, ini kru kalau boleh tahu udah berapa menit? Aduh, udah 23 menit. Ini takut nanti pemirsa Hindu Channel. Channel. Tahu banget aku. Karena dari tadi saya tuh mengikuti ekspresinya si Devi ini kayaknya kok. Iya, aku tuh emang ekspresif banget. Apalagi kalau udah tahu aku tuh, aduh,
Kalau ngomong harus wah, tangan gerak, badan gerak, pokoknya semua harus gerak. Ya semoga aja nanti yang yang menjadi siswa atau menjadi mahasiswanya tidak takut dengan calon guru-guru yang seperti ini gitu kan. Nah, terima kasih Devi sudah berkesempatan hadir. Kalau mungkin hari ini dari Gianyar, terima kasih dari Gianyar ke sini. Kalau di Jakarta mungkin tinggalnya di mana, terima kasih sudah menyempatkan ke sini. Menikmati suasana-suasana macet di Jakarta. Betul. Gitu. Udah apalagi tadi WA-nya itu kan kayaknya molor dikit, lagi macet. Padahal lagi makan. Banyak. Enggak lagi makan, emang macet. Oh, memang macet. Ya, itu parah banget sih macetnya. Nah, terima kasih Devi, matur suksema, rahayu, sehat selalu. Nanti bisa hadir lagi ke Hindu Channel, dan Bapak Ibu Matsya Dharma dan rekan-rekan generasi Hindu yang mungkin setuju atau tidak setuju atau memberikan apresiasi kepada generasi Hindu apa yang diinginkan pada hari ini, semoga bisa komen di bawah. Ketik, mungkin itulah yang menjadi masukan kami sebagai generasi Hindu, tidak hanya Hindu Channel saja. Dan akhir kata kami tutup bersama dengan Devi dari Gianyar Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema Rahayu.